meter hukum Darcy. Saya di sini Muhammad Altito dengan akhiran NIM 071. Saya Fania Dewi dengan akhiran NIM 064. Saya Fauzia Putri dengan akhiran NIM 068. Jadi permeameter merupakan alat yang memungkinkan pengukuran permeabilitas jenuh pada sampel tanah, termasuk sampel tak terusik yang diambil dalam ring sampler. Permeameter sendiri tersedia dalam dua konfigurasi utama, sistem terbuka dan sistem tertutup, yang dilengkapi dengan pompa air. Kemudian ada permeameter sistem terbuka. Air dari sumber eksternal yang dialirkan melalui sampel tanah dan air yang telah melewati sampel kemudian dibuang atau dikumpulkan di luar sistem. Terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya desain yang relatif sederhana dan mudah dioperasikan. Kemudian terdapat kekurangan, yaitu memerlukan pasokan air yang terus-menerus dan sistem drainase untuk air buangan. Untuk permeameter sistem terbuka ini terbagi menjadi dua, yaitu constant head permeameter yang mengalirkan air secara terus-menerus di bawah tekanan kepala air yang konstan. Yang kedua, falling head permeameter, yaitu air dari tabung vertikal mengalir melalui sampel, dan air ini menembus sampel dikeluarkan dari alat. Selanjutnya, untuk sistem permeameter tertutup, dilengkapi dengan pompa air yang secara aktif mengalirkan air melalui sampel tanah dan kemudian mengembalikannya ke reservoir yang sama. Ini menciptakan siklus tertutup di mana air yang sama digunakan berulang kali. Untuk gambar sistem permeameter sistem tertutup ada di sebelah kanan ini dengan keterangan di bagian sini. Yang pertama, cara kerja sistem tertutup, air dipompa dari tangki penyimpanan nomor 1, kemudian mengalir di regulator level yang dapat disesuaikan di nomor 2. Mengalir ke nomor 3 yaitu filter air. Mengalir ke nomor 4 yaitu regulator. Regulator ini terhubung dengan wadah plastik. Penghubungnya nomor 5. Wadah plastik berada di nomor 6 untuk menaruh ring sampel. Kemudian sampel cincin jenuh lengkap ditempatkan dalam ring holder dan cakram yang diletakkan di atasnya. Ring holder kemudian ditempatkan di dalam wadah. Yang nomor 7, sifon plastik ini mengalirkan air yang keluar dari sampel ke buret. Nomor 8 yaitu buret ini mempunyai panjang berbeda-beda memudahkan pengoperasian keran penghenti. Dan yang terakhir yaitu bak penampung bocor. Ini mengalirkan kembali ke tangki penyimpanan. Perbedaannya dengan sistem terbuka, air dialirkan dari bak penampung bocor ini ke tempat pencucian. Next. Kemudian terdapat komponen permeameter. Yang pertama terdapat constant head permeability, memiliki komponen utama sel permeabilitas berbahan akrilik transparan yang digunakan untuk menampung sampel tanah. Air dialirkan melalui tanah menggunakan tangki air berlevel tetap atau constant head tank. Selain itu terdapat selang fleksibel, katup pengatur aliran serta pipa vertikal sebagai jalur utama aliran air. Kemudian falling head permeameter memiliki komponen utama terdiri dari tabung manometer vertikal yang digunakan untuk memantau penurunan tinggi air selama uji berlangsung. Di sebelahnya terdapat botol plastik sebagai wadah air yang digunakan untuk pengisian ke dalam sistem. Selain itu, terdapat selang fleksibel yang menghubungkan tabung nanometer dengan silinder permeameter. Jadi penggunaan permeameter dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel, kemudian dengan cara saturasi sampel atau penjenuhan sampel. Kemudian dilakukan dengan menempatkan sampel cincin di tempat cincin. Dan yang terakhir dengan menentukan permeabilitas. Selanjutnya, permeameter menerapkan hukum Darcy, yaitu prinsip fundamental, prinsip dasar hidrogeologi dan mekanika tanah yang menjelaskan aliran fluida khususnya air melalui media berpori seperti tanah dan batuan. Untuk hukum Darcy ini memiliki rumus Q sama dengan min K kali A besar dalam kurung DH per DL besar. Q adalah debit air, K adalah koefisien permeabilitas hidrolik yang merepresentasikan kemampuan tanah untuk mengalirkan air. A adalah luas penampang aliran, misalnya dalam satuan M kuadrat. DH per DL adalah gradien hidrolik, yaitu perubahan tinggi energi per satuan panjang lintasan aliran. Sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa aliran terjadi dari tinggi energi yang tinggi ke rendah. Next. Kemudian ada penerapan hukum Darcy dalam permeameter. Yang pertama, constant head permeameter, yaitu gradien hidrolik atau DH atau DHL dijaga agar konstan selama pengujian. Yang kedua ada falling head permeameter, gradien hidrolik DH atau DL berubah seiring waktu karena tinggi muka air di standpipe menurun.